Hai girls, welcome back to my channel. Untuk video kali ini aku mau bikin makeup tips. Jadi bukan tutorial, bukan review, bukan apalagi first impression, bukan ataupun haul, bukan. Jadi hari ini aku mau bikin tips aja, tips tentang kecantikan atau tentang makeup, yaitu bersangkutan dengan makeup brush. Oke, di sini aku akan kasih tahu kalian ada dua makeup brush yang bisa dibilang bersejarah banget di hidup aku. Dan kedua itu adalah pencil brush dan juga blending brush. Jadi tips pertama yaitu kalian harus punya blending brush. Kalaupun kalian nggak punya eyeshadow brush lainnya, tapi yang paling penting blending brush. Karena apa? Blending brush ini adalah satu kuas pertama yang aku punya. Ini umurnya udah bisa dibilang udah 10 tahun lebih. Dan ini bagus banget untuk ngeblend. Ini mereknya Pupa. Ini bisa untuk ngeblend bagian outer corner kelopak mata aku. Terus udah gitu ini bisa untuk ngaplikasin ke seluruh kelopak mata. Jadi ini sebenarnya all in one lah untuk satu brush ini. Kemudian selanjutnya aku beli kuas lagi. Ini dari Armando Caruso. Ini kayak semacam pencil brush. Ini kalau misalnya kalian udah mulai mengenal warna atau misalnya baru mau mengkombinasikan warna. Kalau dulu aku mulai makeupan itu cuman satu warna. Jadi kalau aku pakai eyeshadow cuman warna biru aja udah. Karena aku nggak tahu menahu tentang eyeshadow. Kemudian di sini aku gunain biasanya, kalau kalian lihat ini aku gunain biasanya untuk ngebuat makeup looknya itu terlihat lebih deep lagi, lebih dalam lagi, dan lebih terlihat kelopak mata akunya. Terus selanjutnya yaitu flat brush. Ini flat brush, ini digunain untuk ngeaplikasiin eyeshadow ke seluruh kelopak mata. Biasanya di bagian kelopak mata sininya. Jadi diaplikasiin gitu. Kemudian kalau ini biasanya kalau kalian nggak punya kuas kecil kayak gini, ini aku pakai yang Masami Souko. Jadi kalian bisa aplikasiin juga eyeshadow di bagian bawah mata kalian untuk ngasih ngimbangin makeup looknya. Terus yaitu tadi, kalau misalnya kalian ada budget lebih, kalian bisa beli ini Masami Souko. Waktu itu aku beli nggak terlalu mahal juga. Jadi ini gunanya itu untuk nge-highlight inner corner juga bisa. Untuk bagian bawah sebelah sini juga lebih enak jatuhnya ngaplikasiin eyeshadownya. Selanjutnya untuk face brush, aku saranin ke kalian punya contour brush. Ini bentuknya kayak gini, dia agak angle brush gitu. Kemudian yang satu lagi blush brush atau kuas untuk blush on. Tapi kalau misalnya kalian memang budgetnya nggak terlalu banyak, kalian pengen fokusin di mata, nggak apa-apa. Kalian biasanya kalau beli blush on biasanya udah ada kuasnya ya, nah itu bisa kalian gunain. Terus kalau misalnya untuk contour brush, biasanya dia ada dua jenis, modelnya yang kayak gini, sama yang modelnya ada angle kayak gini. Ini aku kalian bisa cari di Lazada, dan ini juga bisa kalian cari di Lazada. Ini harganya juga murah banget, terutama yang ini aku beli waktu itu. Ini sekitar 88.000 kalau nggak salah. Ini tuh enak untuk ngekontur, tapi dia nggak bisa untuk mengkontur bagian hidung. Jadi kalian bisa akalin, bisa pakai jari, atau misalnya kalian bisa pakai brush yang kayak gini. Dia bentuknya kayak semi angle gitu, aku harap kelihatan ya, semi angle. Jadi kalian bisa ngekontur bagian hidung supaya lebih mancung lagi. Terus mungkin banyak yang bingung fan brush itu untuk apa. Bagi aku fan brush itu aku gunain untuk ngebersihin fallout. Kalau misalnya untuk highlight, biasanya aku akhir-akhir ini lagi senang banget menggunakan brush yang agak kayak gini, karena memang ngedapat pigmen dari highlighternya itu lebih bagus. Terus kalau fan brush ini biasanya aku pakai untuk ngebersihin fallout. Biasanya kan kalau eyeshadow itu suka ada fallout banyak banget ya, dan aku nggak mau dihapus pakai tisu atau misalnya pakai apa. Biasanya aku pakai fan brush, aku bersihin gini, karena aku tipikal orang yang nggak suka nge-bake makeup. So ya itu tadi. Selanjutnya tips dalam membeli makeup brush. Yang pertama, kalian nggak usah mencari harga yang termahal, karena terkadang ada harga yang mahal tapi ternyata kualitasnya nggak terlalu bagus juga. Yang kedua, usahakan kalian membeli eyeshadow brush itu kalian lebih prefer ke eyeshadow brush ketimbang face brush kalau menurut aku ya. Karena dulu aku memulai beli kuas itu aku lebih milih untuk eyeshadow daripada face brush. Karena kalau untuk wajah itu biasanya kita bisa akalin menggunakan jari, kayak misalnya blush on juga bisa pakai jari sebenarnya, ataupun di produknya sendiri udah ada kuasnya. Jadi aku nggak terlalu arahkan ke situ. Jadi kalau misalnya kalian baru mulai beli makeup brush, aku saranin untuk eye brush dulu atau eyeshadow brush dulu. Ini salah satu contohnya. Ini adalah giveaway yang aku bilang waktu itu.
Jadi, oh ya satu lagi, pengumumannya jangan lupa tanggal 31 bulan ini ya. Nanti akan aku umumin di Instastory ataupun di Instagram aku. Jadi pastiin kalian follow Instagram aku kalau mau tahu siapa pemenangnya. Nah ini adalah hadiah untuk pemenang pertama. Ini salah satu contoh makeup brush yang menurut aku bagus banget. Karena dia udah lengkap banget ya. Untuk eyeshadow brushnya dia udah banyak banget. Jadi yang pertama itu dia udah ada flat brush. Di sini kalau kalian lihat udah ada flat brush. Kemudian ini untuk bagian bawah mata yang aku bilang untuk kasih detail ngimbangin makeup looknya. Kemudian di sini udah ada eyeliner brush, ini bisa digunain untuk eyebrow juga. Terus di sini ada blending brush yang aku bilang penting banget. Selanjutnya ada lagi flat brush, ini bisa kalian gunain untuk kalau misalnya kalian pakai glitter atau misalnya bener-bener kayak pigment gitu, kalian bisa pakai ini. Terus untuk face brushnya sendiri, di sini dia ada untuk powder brush ataupun foundation brush. Kemudian ada contour dan juga blush on. Jadi kalau misalnya tips untuk kalian nggak harus beli yang mahal, tapi usahakan lengkap isinya. Jadi yang udah aku bilang tadi ya. So, itu aja tips makeup dari aku atau tips makeup brush dari aku. Aku harap tips kali ini berguna untuk kalian yang baru memulai menggunakan makeup atau baru belajar makeup. Dan di sini aku nggak bilang kalau diri aku pintar di bidang makeup, enggak. Tapi di sini aku berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan enaknya aku untuk dandan tuh seperti apa, atau kuas yang ini tuh cocoknya untuk aku seperti apa. So itu aja videonya, jangan lupa subscribe, like videonya, dan komen di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Oke, bye!